wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah materi dengan judul kesulitan belajar siswa dan bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Di dalam video ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Erinawati, yang kedua ada Kina Tohiroh, yang ketiga ada Anggi Tera Rineksowati. Di dalam video ini kami sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Siti Zahra Bulantika MPD sebagai tugas pengganti dari tugas observasi. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari kesulitan belajar siswa. Jadi, kesulitan belajar siswa merupakan suatu keadaan atau suatu kondisi di mana peserta didik atau anak usia dini mengalami sebuah gangguan pada saat proses pembelajaran. Nah, gangguan ini mengakibatkan dia mengalami kesulitan belajar. Nah, biasanya di dalam kesulitan belajar ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Apa aja sih faktor yang menyebabkan kesulitan belajar ini? Jadi yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dari dalam. Yang kedua itu ada faktor eksternal atau faktor dari luar atau dari lingkungan. Sini sebelumnya saya akan melanjutkan materi dari saudari Erina yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, di sini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu terdapat faktor internal dan yang kedua terdapat faktor eksternal. Nah, faktor internal ini maksudnya adalah faktor yang dipengaruhi oleh individunya tersebut. Faktor internal ini dapat mengganggu kesulitan belajarnya, yaitu penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah ada gangguan kesehatan, yang kedua ada gangguan pendengaran dan penglihatan, yang ketiga ada rendahnya konsentrasi dalam belajar. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan luar dari individu tersebut. Nah, penyebabnya ini adalah beratnya seperti tidak kondusifnya beratnya dalam pembelajaran. Maksudnya adalah mungkin di situ siswa kurang konsentrasi dalam belajarnya. Nah, seperti di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu mengatasi kesulitan belajar siswa. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa itu yakni adalah satu, tempat duduk siswa. Siswa yang mengalami kesulitan pendengaran atau penglihatan hendaknya diberi mengambil posisi tempat duduk di depan agar memudahkan siswa tersebut dalam proses belajar. Dua, gangguan kesehatan. Siswa yang memiliki gangguan kesehatan sebaiknya diberikan keringanan untuk beristirahat di rumah, akan tetapi harus diberi bahan pelajaran dari guru atau pihak sekolah dan bimbingan dari keluarga tersebut. Nah, yang ketiga ada program remedial. Program remedial itu siswa yang mengalami kegagalan di pembelajaran sebelumnya atau tujuan pembelajarannya di faktor-faktor internal itu, siswa perlu ditolong dengan program remedial agar bisa memperbaiki kegagalan yang sebelumnya.
Nah, yang keempat, media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga atau penggunaan media belajar atau alat peraga kiranya cukup untuk membantu siswa yang kesulitan menerima pelajaran. Nah, yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman atau suasana belajar yang menyenangkan akan membantu siswa dalam mengalami hambatan pembelajaran tersebut. Sekian itu dari kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.